Kayaknya Ya. domirnya deh yang salah. Kayaknya saya domirnya pada salah deh. Saya nggak Eh, memperhatikan domirnya deh. oh ya, Ya ya. kan? Ustaz? Jadi Ya. sebagian yang salah itu karena domirnya. Domir ya. Makanya saya juga Ya, saya barusan ya. teliti sendiri. Wah, domir. Ada yang domirnya eh, baik-baik saja, misalkan nomor 9 ya. Jadi Hmm. yang senang itu ayahnya gitu. Nah, itu boleh ya. Tapi Ya. kalau nomor yang lainnya Lain semua pakai ini tidak sama cocok ayah. gitu ya. Kalau nomor 9 masih cocok. Jadi Betul. kalau nomor 9 masih boleh ya. Boleh Ya. kalau domirnya pakai huwa, karena Ya. kalau ayahnya gembira kan boleh-boleh saja gitu Ya, ya. betul-betul Ustaz. Ya. Ya. Kalau yang lain kan yang 5 Kalau lain yang kan lainnya ya. karena tidak pas, jadi sehingga tadi mesti berganti domir, jadi mesti Ya, anta ya. ya betul Ya, Ustaz. Ya, ya, saya juga apa koreksi sendiri. Oh iya benar, saya domirnya ya, salah. ya, Iya, iya Ustaz. Alhamdulillah. ya. Ya, kalau sebagian yang salah, yang lainnya karena tidak majzum ya. Ya, jadi mungkin lupa tidak dimajzumkan untuk mudhoreknya. Nah, jadi di situ nanti letak letak kurangnya ya untuk fiil yang tidak dijazmkan. Kalau saya domir semua Ustaz. Ya, kalau punya Ya, Bu Wardi domirnya ya. iya Jadi mungkin domir. keasikan Iya, nulis domir pakai huwa semua ya. iya betul Ustaz. Pakai huwa Ya. semua ini. Mm. Udah. Tapi Ustaz, saya langsung koreksi sendiri. Oh iya benar ini domir Oh saya. ya, oh ya. Saya pasti barusan memastikan aja. Ya, tanya Berarti Pak kan Ustaz. Ya, ya silakan. yang nomor 6, tapi saya nggak jadi pakai ya. Ya, Itu nomor 6, maaf Pak Maswar. Nomor 6 Pak Maswar Tamhar, betul ya, Tamhar betul. Nah, betul saya betul. pertamanya Tamhur, tapi saya cari di kamus lain ada juga Tamhar. Boleh boleh dua-duanya atau bagaimana tuh Pak oh Ustaz? bisa, bisa tamhur, Oh, bisa tamhar. Ya, yang oh, penting domirnya sesuai. Ya. oh gitu. Iya, Ya. iya, iya. Iya. Saya jadi ragu-ragu, nggak jadi gitu. Oh, ya. Punya Jadi kita saya boleh Tamhur. milih ya. Kalau ada pilihan kita boleh memilih. Ya, mau yang tamhar Oh, atau tambur ya. Yang iya, penting tidak tidak yamhar atau yamhur. Iya, iya, Jadi iya. tidak pakai iya, dua ya. Ya, iya, iya, iya. Oh, iya, itu berarti huwa dia Ustadz ya. ya. Atau tidak marfu gitu ya. Jadi kalau tamhar tamhur di situ berarti majzum ya. Tapi kalau tamharu misalkan ya pakai domah, nah nanti salahnya di domahnya itu. Iya. Ya. Enggak, saya yang mau pastikan lagi Ustadz, kalau misalnya itu ana berarti kan a ya, Ya, Ustadz ya, ya. Kalau ana, ya. kalau anta itu berarti ta. Kalau Hmm, huwa itu berarti ya. ya, Ya Ustadz. iya betul. Ya. Ya baik, ya udah. Saya mau memastikan itu aja Ustadz. Alhamdulillah. Suka sering Oh, ketemu. ini saya satu pakai tasdid ini betul ya, tasihu, tasiha tuh. Oh Benar ya? boleh. Oh iya, Nah, jadi karena kalau tasdid memang seperti itu. Jadi kalau hmm, Ya, huruf terakhir bertasdid memang dia tidak boleh sukun ya. Dia iya, akan ya, fathah. Ya, patah ya. ya. Ini yang Ya, contoh yang jadi nomor itu termasuk berani ya. Jadi berani ambil resiko, ambil fiil yang belum iya, ya, dipelajari. saya coba-coba aja karena memang yang nomor dua, contoh yang nomor dua kan pakai tas Ya, tah, tas ya tah. betul. Ya, Saya ingat ya, itu kalau apa tasdid jadinya difatahkan gitu. Jadi ya, salah, nah, penting biar biar tahu aja. ya, Benar ya? Ya, oke. ya betul. Berarti Ustaz, berarti namanya kayak nomor nomor 5, 7. Ustaz. Ya, Nomor 5. Intas ya, tajiru. Kok Saya nomor bilang 5 sih? pakai ya dia karena terjemahnya jika pedagang itu jujur. Jadi kan bukan, ya, kenapa kok nggak dibilang jika kamu jujur gitu, kok pedagang itu gitu. Makanya saya bikin yasra, ya dia oh akan ya. kaya dia. Eh. Oh boleh, tapi domir yang belakang harus ya juga. Karena Iya, kan jawab kan dia pasti bahagia misalkan. iya. Jadi kan begini, dianya yang jujur berarti dia yang bahagia gitu ya. Iya, Kalau iya. engkau yang jujur, engkau yang bahagia, itu tadi terkait dengan domir saja. Ya,
Jadi kalau depannya itu pakai domir huwa, Ta. berarti dia pakai huwa juga. Enggak, di Ya. depannya pakai ini, pakai ta, jadi kamu. Tapi kok diterjemahnya bilangnya pedagang itu jujur kan dia itu. Jadi saya nggak lihat lagi bahasa Arabnya, terjemahnya aja. Iya. Terjemahnya kan harusnya bukan pedagang itu kan kamu. Iya. Kalau tasduk itu kan kamu harusnya jujur ya. Iya, betul. Berarti tidak boleh pakai kata tajir di situ. Ya. Ya, tapi kok terjemahnya gitu ya. Tasduk bilangnya harusnya yasduk kan. Iya, betul. Harusnya yasduk ya. Iya. Ya. Nah, ya, jadi itu yang oh berarti dulu begitu ya pakai ta ya. Gimana Ustaz? Itu yang di bukunya pakai ta. Iya, di bukunya pakai ta. Oh, Bukunya beda-beda di saya. berarti bukunya yang salah ya. Iya. Tapi ikut jadi jawabannya jadi salah. Iya. Jadi, Ya. oh ya dia dong ya, jika dia pedagang itu berarti yasduk Tapi kok ya. tasduk gitu. Iya. Yasduk. Ya. 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 Itu harusnya yasjuk ya, yasjuk. Ya, Apa harusnya. ini Ya, pakai kasroh betul. karena tasjid itu apa bagaimana Pak Ustaz? Pakai kasroh karena ketemu dengan Karena kan tajir ini ya, alif jadi lam. Iya. Ya, Kalau karena tasduk tasjid memang itu. tidak cocok karena ada kata tajir di situ. Kalau misalkan pakai tasduk boleh tapi tarjirnya dibuang. Oh, Ya, jadi kalau tidak pakai tajir berarti kan engkau gitu ya. Tapi kalau ada tajirnya, nah itu tadi. Ya, jadi kita mesti pilih salah satu, tajirnya dihilangkan atau tetap ada tajirnya tapi pakai ya, gitu ya. Ya, jadi in yasduki tajiru. Betul. Ya. Saya nulis kemarin yunilahu, betul ya, Ustaz? Oh iya. Yunilahu, kalau benar lah, kalau ditambahin Iya. Iya betul, yuni. Yuninya tidak boleh pakai ya karena majzum ya. 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 Oh ya, berarti ada buku yang pakai tasduk ya? Iya. Ya, memang semua tasduk. Iya, iya, iya. Kalau yukni tadi nggak pakai ya, berarti bacanya apa dong? Yukni. Kenapa? Kalau yukni tadi nggak boleh pakai ya, ni-nya, terus bacanya gimana? Oh iya, betul. Itu pilihan kata yang berisiko memang ya. Jadi dia fi'il mutal akhir, fi'il yang belakangnya ada ilatnya. Jadi kalau itu dia harus dihilangkan ilatnya. Ya, terus dibuang. Jadi itu pengganti sukun ya. Jadi kalau fi'ilnya itu sahih berarti sukun. Tapi kalau fi'ilnya mutal akhir seperti itu berarti hilang ilatnya. Yang mana itu? Yang mana, Bu? Wadi? Ini cuma contoh aja, Bu. Berarti kalau ilat, saya juga tadi kemarin ketemu, Bu, yang ilat. Makanya saya nggak berani pakai, takut salah. Berarti kalau pakai yang ilat, kita ilatnya dibuang. Berarti hilang ilatnya. Jadi misalnya kita pakai yuni ya, yuni berarti ya-nya harus hilang. Jadi yuni. Berhenti. Kata iya. Yuni. Kemarin saya juga pas itu ada kayak hamzah, saya bingung ini udah dibuang dulu, takut salah. Ya baik Ustaz. Ya. Ya, nah tadi ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi nasta'in ala murdin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Nafatihu bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk di ayat selanjutnya, ayat 35 dari surah An-Nahl. Ayat 35, Ustaz. Ya, ayat 35 ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala. Silakan Pak Mazhar, wa qala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina asyraku law sya'allah. Dan berkata, dan orang-orang musyrik berkata,
jika Allah menghendaki, ma abadana min dunihi min syai', kami tidak menyembah dari sesuatu apapun selain dari Dia. Nahnu wala abauna wala haramna, kami dan juga bapak-bapak kami tidak pula mengharamkan min dunihi selain Dia, min syai', dari sesuatu apapun. Ya, sampai situ, sampai wakaf situ ya. Ya. Wa qala alladziina asyraku, dan orang-orang musyrik berkata, law sya'allahu ma abadna, jika Allah menghendaki tentu kami tidak menyembah min duni selain daripadanya min syai' sedikit pun. Nahnu wala abauna, baik kami maupun bapak-bapak kami, wala haramna min duni min syai', dan kami tidak mengharamkan sedikit pun tanpa izinnya. Nah, di sini kita mendapati kalimat yang keluar dari orang-orang musyrik ya. Jadi seakan-akan mereka itu percaya dengan takdir, dengan qadar bahasa gitu ya. Nah, ini keimanan seperti ini namanya Jabariyah ya. Jadi ini seperti keimanannya orang-orang atau kelompok Jabariyah. Ya, jadi yang mereka tidak mau berusaha, tapi mereka seakan-akan tadi mengandalkan semua adalah karena takdir gitu ya. Mereka tidak mau berusaha sama sekali. Jadi keimanan seperti ini menyesatkan juga ya, karena muslim yang beriman itu mereka disuruh percaya pada dua-duanya. Ya, jadi kalau di sini mereka hanya satu sisi saja ya. Ya, jadi percaya dengan takdir tapi mereka tidak percaya dengan qadar ya. Ya, mereka dengan qadha percaya, dengan qadar tidak. Jadi ini nanti seperti keimanannya orang-orang Jabariyah. Ya. Ya, nah kalau model begini enak sekali gitu ya. Jadi mereka tidak mau bertanggung jawab dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Ya, jadi kalau berbuat apa saja ya dia merasa itu adalah kehendak Allah gitu ya. Ya, jadi nanti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya itu mereka cenderung tidak mau bertanggung jawab karena dianggap itu semua adalah atas izin Allah, bahasa begitu ya. Ya, jadi itu keimanannya orang-orang Jabariyah dan itu keimanan yang salah ya. Ya, lanjutannya pada kadzalika, silakan Bu Linda. Ustaz tanya dulu Ustaz. Berarti ya. Jabariyah itu kebaikan dari qadariyah. Semua itu tergantung Allah gitu. Kesalahan oh, Jabariyah itu kebalikan dari qadariyah. Ya. Kebalikan dari qadariyah ya. Jadi yang qadariyah itu hanya percaya dengan usaha saja, tidak percaya takdir gitu. Ya. Nah, kalau yang Jabariyah ini murni takdir, dia tidak mau berusaha sama sekali. Tapi ya. Oh ya ya. Ya. Nah, yang begitu kan tidak diizinkan dalam syariat ya. Manusia hidup ini mereka harus merencanakan sesuatu, mereka harus berusaha. Nah, untuk memastikan mereka mendapatkan hasil usahanya atau tidak, nah itu berserah diri pada Allah. Dia harus berserah diri dan yakin dengan takdir Allah. Tapi kan mereka sudah melaksanakan dengan usahanya ya. Ya, nah kalau ini orang-orang Jabra ini mereka tidak mau begitu. Mereka tidak mau berusaha, mereka hanya menanti takdir datang gitu ya. Masalahnya kalau mereka berbuat maksiat, mereka tidak mau bertanggung jawab. Seakan-akan itu karena ya izin Allah, bahasa begitu ya. Dan itu pelecehan terhadap syariat. Ya, jadi orang bermaksiat tapi merasa bahwasanya itu bukan kemauannya, itu karena kehendak Allah, kan kurang ya. Ya, itu apa ya, sesuatu yang sangat ya menistakan din, ya menistakan agama. Ya, jadi berbuat maksiat tapi tidak merasa dirinya yang berbuat gitu ya. Ya, jadi ya seolah-olah ya tadi semua atas kehendak Allah gitu ya. Ya manusia kan tidak boleh begitu gitu ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan di kadzalika. Bu Linda silahkan kadzalika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Apapun demikian itulah telah berbuat orang-orang yang sebelum mereka. Wa hal 'ala rusuli illal balagul mubin. Maka tidak ada atas kewajiban para rasul kecuali penyampaian dakwah yang nyata. Ya. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim, demikian itulah orang-orang sebelum mereka melakukan itu.
Ya, jadi orang-orang sebelum mereka juga melakukan hal yang sama ya, mempercayai dengan kepercayaan yang sama, yaitu penyimpangan. Fal ala rusuli illal balagh, maka tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali menyampaikan al-mubin, berita yang nyata. Nah, di sini kita dapati hal diartikan tidak karena bertemu illa ya. Ya, jadi fahal ala rusuli, maka tidak ada kewajiban bagi rasul-rasul itu illal balaghul mubin, kecuali menyampaikan berita yang jelas atau yang nyata. Ya, jadi tugas rasul hanya menyampaikan saja. Kalau ternyata mereka cenderung jabariyah, ya itulah ketetapan yang akan diberikan pada mereka ya. Bahasa mereka akan bertanggung jawab terhadap keyakinan seperti itu. Karena itu sebuah penyimpangan. Yang jelas para rasul sudah menyampaikan bahwasanya manusia mereka tidak boleh mempercayai sebagian tapi meninggalkan sebagian yang lainnya. Jadi qada dan qadar dua-duanya akan diyakini, tidak boleh sebelahnya diyakini, yang satunya ternyata tidak ya. Ya, nah ini kita mendapati juga ada orang itu digiring pada keimanan Jabriyah seperti ini ya. Ada istilah begini, rambut rontok takdir bukan, gitu ya. Nah, setelah itu disimpulkan bahwasanya rambut rontok bukan takdir, gitu ya. Nah, kalau itu ya, kalau yang di ayat ini Jabariyah ya. Kalau yang itu Qadariyah, keimanannya Qadariyah. Jadi kalau dia mengatakan rambut rontok bukan takdir, itu Qadariyah keimanannya ya. Kalau dia mengatakan rambut rontok itu takdir, nah itu Jabariyah. Jadi Muslim berarti mesti yakin dua-duanya ya, bahwasanya orang itu ya yakin, jangankan bilang rambut rontok, sebelumnya kita membahas terkait dengan daun yang jatuh ya. Daun jatuh saja itu ditetapkan Allah. Jadi artinya kita juga percaya dengan qadar, kita juga percaya dengan takdir di situ ya, usaha ya. Ya bahwasanya seorang itu berusaha semaksimal mungkin ya. Kalau ternyata daun itu masih jatuh, berarti kita yakin itu adalah takdir Allah ya. Ya, jadi artinya ada usaha seorang untuk menjaganya. Ada usaha untuk merawatnya ya, merawat agar daun-daun itu tidak rontok, tidak jatuh ya. Kalau ternyata jatuh berarti Allah telah, nah itulah takdir gitu ya. Ya, jadi dua-duanya akan diimani sehingga ada usaha yang maksimal dari manusia. Ya, dan ketika mereka sudah maksimal dalam usahanya, mereka tinggal berserah diri pada Allah. Ya, berikutnya kita masuk di 36. Ya, 36 ini nanti sampai di at-tauhid ya, sampai wajtanibut tauhid. Ya, Bu Siti Ainul silakan dari walaqad ba'atsna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan ane budullaha tanibud tauhuta. Ya, sampai situ. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul bahwa sembahlah Allah dan jauhilah takut. Ya. Walaqad ba'atsna, dan sungguh benar-benar kami telah mengutus fi kulli ummatin, di setiap umat itu rasulan, ada rasul. Jadi Allah mengutus setiap rasul di setiap umat ya. Ani abudullah, untuk menyembah Allah, wastanibut tauhid, dan menjauhi tauhid. Jadi tauhid ini adalah hal-hal yang bisa menjadikan seorang lupa pada Allah ya. Ya, itu berarti bisa apa saja bisa menjadi tauhid. Ya, jadi segala hal yang menjadikan seorang manusia itu lupa pada Allah, maka itulah tauhid ya. Maka tauhid ini tidak hanya berhala, tauhid juga bisa pekerjaan, tauhid bisa juga suami, bisa istri, bisa anak di situ ya, bisa semuanya. Jadi kalau menjadikan seorang lupa pada Allah, dia meninggalkan ibadah-ibadahnya, maka sesuatu itu menjadi tauhid baginya. Ya. Nah, berikutnya dilanjutkan pada faminhum ya. Bu Tuti silahkan dari faminhum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man hadallah, maka di antara mereka ada orang yang
mendapat petunjuk Allah. Wa minhum man haqqat alaihi zolalah, dan di antara mereka ada orang yang pasti mendapat kesesatan atasnya. Fasiru fil ard, maka berjalan-jalanlah kamu di muka bumi. Fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahannya menjadi orang-orang yang berdusta. Iya. Faminhum man hadallah, maka di antara mereka ada orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan di antara mereka ada orang yang tetap dalam kesesatannya. Nah, di sini kita tentunya mengkaitkan dengan usaha orang itu ya. Ada orang-orang yang mereka berusaha untuk bisa menjemput hidayah Allah, sehingga Allah berikan petunjuk pada mereka, Allah berikan hidayah pada mereka. Tapi ada orang-orang yang mereka tetap dalam kesesatannya. Mereka tidak hanya tidak menyebut hidayah, tapi mereka juga mengingkari, gitu ya. Jadi sehingga mereka tetap mendapatkan al-dhalalah, kesesatan itu. Ya, jadi kalau kita kembali pada konsep zalzalah itu jelas sekali ya. Ya, orang mendapatkan kebaikan yaroh khairu yaroh karena dia berbuat baik ya. Nah, kemudian yang mendapatkan syarra yaroh, keburukan yang akan diperlihatkan padanya ya karena memang dia cenderung berbuat buruk gitu ya. Jadi sehingga kita dapati di ayat ini ada kesinkronan dengan azalzalah. Ada orang yang Allah berikan petunjuk, dipastikan bahwasanya mereka ini adalah orang yang memang berusaha untuk mendapatkan petunjuk Allah. Sedangkan yang dalam kesesatan ya memang mereka tidak berusaha dan memang mereka cenderung tetap dalam kesesatan ya. Fasiru fil ardi, maka Allah memerintahkan berjalanlah kalian di muka bumi ini. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, maka perhatikanlah bagaimanakah kesudahan orang-orang yang mendustakan. Jadi orang-orang yang telah mendustakan agama Allah, mereka telah dibinasakan. Jadi sehingga disuruh untuk bisa dijadikan sebagai pelajaran gitu ya. Ya, jadi orang-orang yang dalam kesesatan itu agar bisa ambil pelajaran terkait dengan orang-orang terdahulu yang mereka telah dibinasakan oleh Allah karena kedustaan mereka. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di 37 Bu Elvia, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In takhrij ala mudahum fa innallaha la yahdi. Jika kamu ingin untuk memberi petunjuk kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak dia memberi petunjuk. Mayudillu wa malahum min nasirin, kepada orang yang dia menyesatkan dan tidak ada bagi mereka orang-orang yang menolong. Iya. In tahris, jikalau engkau menghendaki. Nah, ini tahris ini tidak hanya menghendaki, menginginkan, tapi sangat. Ya, jadi sangat, ada kata sangat di situ ya. Ya, jadi kalau aroda yuri itu menghendaki biasa ya. Tapi kalau tahris ini itu sangat berkeinginan. Jadi kalau engkau sangat ingin ala hudahum untuk memberikan petunjuk pada mereka, fa innallaha la yahdi may yudil, maka sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk pada orang yang menyesatkan dirinya sendiri. Nah, jadi kalau mereka tetap dalam kesesatan, sulit bagi Allah untuk memberikan petunjuk pada mereka ya. Wa ma lahum min nasir, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Ya, jadi kalau misalkan Rasul sangat berkeinginan agar sang paman Abu Thalib mendapatkan hidayah di situ ya. Ya, tapi ketika yang bersangkutan tidak ingin, tentunya akan sulit gitu ya, akan sulit. Jadi tetap akan dikembalikan pada yang bersangkutan. Jadi kita bisa mendoakan siapa saja gitu ya, tetapi semua tetap akan ada kaitannya dengan orang bersangkutan yang kita doakan itu ya. Adakah dia berusaha? Kalau ternyata dia tidak ada usaha sama sekali, memang berat sekali di situ ya. Ya. Kalau dia ada usaha, nah tentunya akan lebih mudah kita untuk mendoakannya. Jadi sinkron antara doa dengan usahanya.
artinya orang yang sudah kita ajak-ajak terus ngaji atau apa segala macam nggak mau juga, Ustaz, itu berarti udah kita tinggalin aja, udah kita biarin aja. Oh iya, jadi kita ketika sudah mengajak, maka tetap kita disuruh bersabar dalam saling memberikan nasihat ya. Ya, jadi kita tidak pernah tahu kapan orang itu mendapatkannya ya. Ini kalau kita kembali pada konsepnya Nabi Yunus gitu ya. Itu bahkan ada orang-orang yang mereka sadar itu ketika setelah kepergiannya ya. Ini setelah kepergian Nabi Yunus, kemudian kaumnya baru sadar. Nah, bisa seperti itu. Jadi sehingga kita tetap yakin gitu ya, apa yang kita lakukan insya Allah akan memberikan kebaikan atau akan membawa dampak pada keberkahan. Ya, nah masalah tadi takdir tadi ya kita kembalikan pada Allah ya. Yang jelas usaha kita adalah memberikan tafsir dan tandir, memberikan kabar gembira dan peringatan, dan kita juga sudah tadi saling mendoakan ya. Ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 38. Ya, 38 Bu Anida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billah, dan mereka bersumpah dengan nama Allah, jahda aimanihim, sumpah yang sungguh-sungguh. La yab'atsullah, Allah tidak akan membangkitkan mayyamut, orang-orang yang mati. Bala wa'dan alaihi haqqa, sebagai suatu janji darinya yang benar. Walakinna aksaron nas, tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Ya. Wa aqsamu billahi jahda imanihim, dan mereka bersumpah demi Allah sebenar-benar sumpah mereka. La yab'atsullahu man yamut, Allah tidak membangkitkan orang yang telah mati. Ya, jadi mereka tidak percaya hari kebangkitan ya. Ya, nah kalau sudah tidak percaya hari kebangkitan ya berarti berbahaya sekali. Nah, kalau kita kaitkan dengan bahasa iman ya, jadi orang kalau sudah tidak percaya pada hari kebangkitan berarti mereka tidak percaya dengan hari akhir ya. Menunjukkan mereka bukanlah orang-orang beriman. Ya, jadi Allah selalu menyebut dua komponen keimanan di Al-Quran terkait dengan beriman pada Allah dan hari akhir ya. Tapi kalau tidak percaya dengan kebangkitan setelah kematian, nah itu memang kecenderungannya menjadi orang yang tidak beriman. Bala wa'dan alaihi haqqo, tentu janji Allah itu haqqon, benar. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi nanti arahnya orang-orang yang demikian itu tidak percaya dengan hari kebangkitan ya. Kalau percaya dengan kematian percaya, setiap orang yang hidup pasti mati percaya ya. Tapi dia belum tentu percaya dengan hari kebangkitan, dan ini sumpah mereka sebenar-benar sumpahnya ya. Kalau tidak percaya dengan hari kebangkitan karena dianggap Allah tidak mungkin membangkitkan orang yang telah mati. Ya, jadi kalau sebelum hari kiamat, sebelum hari kebangkitan, memang cenderung orang yang mati tidak bisa hidup lagi ya, kecuali mukjizat Nabi Isa. Tapi kalau kita kembali pada konsep yang lebih hari kebangkitan di hari akhir, maka di sana ada hari kebangkitan itu. Ya, dan di sana ada hisab yang kemudian dilanjutkan dengan manusia menuju ke surga atau menuju ke neraka gitu ya, terkait dengan hasil hisabnya. Nah, kecenderungannya orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan itu akan semakin bermaksiat ya, karena merasa bahwasanya tidak ada hisab di sana, tidak ada perhitungan, tidak ada tanggung jawab, seakan-akan orang kalau mati ya sudah menjadi tanah begitu saja gitu ya, sehingga cenderung akan berbuat maksiat. Ya, berikutnya kita masuk di 39 ya. 39 Bu Wardi silakan. Ya, ayat 39 dari Yubayina. Bu Wardi, Bu, suaranya belum terdengar. Ya Ustadz, maaf Ustadz. Ya. Jadinya yang gimana Ustadz nih, saya dimulainya, aduh maaf. 39 yang Liyubayina. 39 ya. Ya baik.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi. Liyuzallina, agar dia menjelaskan lahumul ladzi, kepada mereka apa yang yakhtalifuna fihi, mereka perselisihkan tentangnya. Waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Waliya'lamal ladzina, agar mereka mengetahui orang-orang yang kafaru, mereka kafir, annahum, bahwa mereka kanu kadzibin, adalah mereka orang-orang yang berdusta. Ya. Liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fi, supaya jelas bagi mereka orang-orang yang berselisih tentang itu. Waliya'lamal ladzina kafaru, dan supaya orang-orang yang ingkar itu mengetahui annahum kanu kadzibin, bahwa dahulunya mereka ada orang-orang yang berdusta atau orang-orang yang mendustakan. Ya, jadi di sini kita dapati adanya hari kebangkitan adalah agar orang-orang yang berselisih dalam kehidupan dunia ini, ya, mereka tahu, ya, terkait dengan orang-orang yang ingkar nanti akan tahu bahwasanya mereka dulunya berdusta, ya, atau mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi untuk memastikan bahwa diri mereka salah. Ya. Nah, ini Ustadz, saya mau tanya nih. Ini Ya. kan seperti yang PR kita. Ini kan kalau kazibin, itu kan berarti orang-orang yang berdusta. Nah, Ya. ini kan memang orang-orang yang berdusta itu berarti termasuk apa ini? Mereka apa dia, Ustadz? Oh, mereka. Ini karena jamak, ya. Oh ya. Ya. Kalau mereka terus domirnya? Oh, ini domirnya hum. Hum. Oh ya. 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 Benar. Ini nanti kalau dibuat mufrad nanti kana kadziban gitu ya. Kana kadziban. Jadi kananya mufrad, kadzibannya mufrad, ya. Kana kadziban. Ini kanu itu kan juga udah termasuk betul, mereka. karena kanunya jamak, jadi kadzibinya jamak, ya. Jadi serasi di situ terkait dengan jamaknya. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-40. Ya, ke-40 Pak Abid silahkan. Innama qauluna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama qauluna li syai'. Sesungguhnya hanyalah perkataan kami terhadap sesuatu. Idza aradnahu antakula lahu. Annakula lahu kun fayakun. Apabila kami menghendakinya, bahwa kami katakan kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Ya. Innama qauluna, sesungguhnya firman kami hanyalah li syai'in, pada sesuatu. Idza aradnahu, ketika kami menghendakinya, kata Allah, annaqula lahu kun fayakun, kami berfirman padanya, jadilah maka terjadi. Ya, jadi di sini tidak ada yang sulit bagi Allah, ya. Kalau ada orang-orang yang mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan, ya, kalau mereka menganggap sulit dan sebagainya, tidak ada yang sulit bagi Allah, ya. Jadi Allah tinggal mengatakan kun, maka akan fayakun, jadilah maka akan terjadi. Nah, ini kun fayakun ini terkait dengan khariqun lil adah, ya. Jadi kejadian-kejadian besar atau kejadian di luar kebiasaan, ya, yang kita kenal sebagai mukjizat. Nah, itu juga Allah sebut dengan kun fayakun, ya. Tapi kalau untuk selain itu tidak ada kun fayakun, ya. Ya, karena semuanya bisa terjadi gitu, ya. Jadi kalau orang kaya jadi miskin atau orang miskin jadi kaya itu biasa gitu, ya. Bisa terjadi pada siapa saja. Ya, dan itu bukan kun fayakun, ya. Ya, kalau kun fayakun itu berarti kalau ada air dari bawah naik ke atas, nah itu berarti bisa kun fayakun. Karena apa? Karena itu tidak biasanya.
yang namanya air itu ya dia akan menempati ruang yang lebih rendah gitu ya. Ya, tapi kalau ternyata dia naik, nah itu berarti namanya khariqun lil adah, dan itu bisa dianggap sebagai kun fayakun ya, atau laut yang bisa terbelah di masa Nabi Musa, itu juga bisa termasuk di istilah kun fayakun ya. Ya, Pak, jadi ya silakan. itu maksudnya apabila kami menghendakinya, Ya. bahwa kami katakan kepadanya, jadilah maka jadilah ia. Ya. Apabila kami menghendakinya itu berarti Tuhan itu tidak menghendaki gitu ya Pak? Oh ya, kalau ini Allah tidak berandai-andai, tapi jika ya. Ya. Jadi karena tidak semuanya, jadi tidak semuanya dikehendaki oleh Allah terkait dengan sesuatu ya. Ada yang dikehendaki dan ada yang tidak gitu ya. Tapi ini jika. Kalau jika berarti sangat memungkinkan. Jadi kalau yang tidak mungkin itu kalau Allah sudah menggunakan kata seandainya gitu ya. Andai kata, lau. Nah, itu baru dipastikan tidak. Ya. Oh, kalau lau tidak ya Pak? Ya, kalau Allah menggunakan lau seandainya itu menunjukkan bahwasanya tidak terjadi. Tapi kalau Allah menggunakan in jika, nah itu bisa terjadi, bisa tidak. Ada kemungkinan terjadi ya Pak? Betul. Ya, seperti kalau kita menggunakan kata insya Allah gitu ya. Insya Allah. Jadi Allah bisa menghendaki, bisa tidak. Ya. Ustaz, kalau lau itu kan bukannya kalau Ustaz. Ya. Itu dia Oh ya. Ya, jadi kalau kata-katanya lau, nah itu kita kalau menerjemah kalau itu berarti seandainya gitu ya. Jadi lau itu seandainya ya. Ya, kalau bahasa kita kalau ini kan saya pakai kata kalau ya. Ini jika sebetulnya. Ini sebuah kata-kata jika atau apabila gitu ya. Jadi seperti ini. Kalau saya begini, nah itu sebetulnya jika atau apabila. Ya, jadi kalau lau itu di Al-Qur'an dalam bahasa Arab itu nanti untuk memastikan makna tegasnya adalah seandainya gitu ya. Ya, jadi kalau Allah sudah menggunakan kata seandainya atau andaikan lau itu menunjukkan tidak terjadi gitu ya. Ya. Nah, seperti kalau Rasul menyebut begini ya, laula an asyqa ala ummati kata Rasulullah, jikalau, nah itu jikalau ya, itu seandainya. Jadi jikalaunya itu seandainya ya. Jadi seandainya aku tidak tadi memberatkan kaumku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat gitu ya. Itu berarti tidak terjadi. Jadi artinya Rasul tidak menekankan ya. Yang pengen sikat gigi silahkan, yang tidak juga boleh kan begitu ya. Ya. Atau ketika Rasul pakai lau yang lainnya. Kalau itu jikalau ya. Ya, jikalau berarti seandainya. Jadi seandainya tidak memberatkan kaumku, maka aku akan jadikan waktu Isya itu mendekati subuh gitu ya. Nah, kalau Rasul pakai seandainya berarti tidak terjadi. Ya Isya itu ya dekat dengan maghrib gitu ya, bukan dekat dengan subuh. Ya. Jadi kalau ada orang begini misalkan, oh saya pengen sholatnya Isya itu mendekati subuh saja. Karena kan Rasul pernah berandai-andai ya, kalau tidak memberatkan kaumnya, niscaya subuh itu niscaya Isya itu akan dijadikan dekat dengan waktu subuh. Gitu. Tapi kita ingatkan seandainya, berarti kan tidak terjadi. Gitu ya. Artinya implementasinya Rasul tetap sholat Isya itu di awal waktu, gitu ya. Ya, karena boleh jadi ada orang memahami begitu ya. Jadi ternyata dia tidak pernah sholat Isya di awal waktu. Ternyata dia sholat Isyanya itu selalu di akhir-akhir gitu ya. Alasannya karena Rasul kan pernah mengatakan begitu. Nah itu tadi kata lau. Itu berarti tidak terjadi. Jadi secara hukum itu tidak terjadi. Ya, jadi berandai ya, tapi tidak terjadi. Ya. Jadi yang lau-lau seperti itu tidak boleh kemudian disimpulkan sebagai sebuah hukum ya. Karena faktanya ternyata tidak terjadi. Rasul hanya mengandaikan saja gitu ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-41 walladzina hajaru. Ya, silakan Bu Ken, walladzina hajaru. Suara saya masih habis. Oh ya. Lanjut. Ya, lanjut ke Bu Husna, silakan Bu Husna ayat konser terus ya Bu. Bukan konser terus jadi hilang terus suara. Ya, sahajilah bukan. Iya. Konser terus ya. Maaf. Ya, Bu Husna, tafadholi silahkan ayat 41.
belum dibuka mic-nya, masih ketutup ya. Mic-nya Bu Husna. Ya, Ya, udah. sudah. Ya, sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanatan wal ajrul akhirati akbaru law kanu Akbaru law kanu ya'lamun. Ya. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan sungguh pahala di akhirat adalah lebih besar jika mereka mengetahui. Ya. Walladzina hajaru, orang-orang yang hijrah fillah karena Allah, mim ba'di ma dzulimu, setelah mereka didolimi, setelah mereka dianiaya, lanubawi annahum, sungguh benar-benar. Nah, ini Allah menggunakan takkid atau taukid yang sempurna ya. Di awal Allah menggunakan lam taukid, di ujung Allah menggunakan nun tasydid ya. Lanubawi annahum, sungguh benar-benar kami akan memberikan tempat pada mereka fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Jadi memberikan tempat yang baik di dunianya. Wal ajrul akhirah, dan pahala di akhirat sungguh akbaru, lebih besar. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Jadi ini hijrahnya di masa Rasulullah ya, hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang hijrahnya itu diwajibkan ya. Ya, dan ini tentunya tidak ada kaitannya dengan Palestina sekarang ya. Jadi artinya begini, karena setelah hijrah ke Madinah Rasul pernah mengatakan la hijrata ba'da hadi, tidak ada hijrah setelah ini, berarti menunjukkan bahwasanya orang Islam tidak boleh terdolimi. Kalau ada orang Islam yang terdolimi di suatu wilayah mesti dibela gitu ya, sehingga mereka tidak perlu hijrah. Ya, nah ini kan dipahami oleh orang Palestina bahwasanya mereka itu Allah takdirkan lahir di Palestina untuk menjaga Baitul Maqdis gitu ya. Itu keyakinan mereka. Sehingga mereka tidak mungkin meninggalkan meskipun banyak tawaran-tawaran ya mereka untuk berpindah atau hijrah. Jadi mereka mengatakan justru kami ini diperlakukan seperti ini oleh Yahudi, tentunya agar kami hengkang dari wilayah ini gitu ya. Nah, itu keyakinan yang luar biasa ya. Jadi dengan cara seperti ini bahkan kami makin yakin untuk mempertahankannya. Ya, ini kan model-model genosida ya. Kalau sudah anak-anak, orang tua dan perempuan dihabisi begitu gitu ya. Ya, jadi korban-korbannya 70% itu wanita, anak-anak dan orang tua gitu ya. Ya, jadi yang disasar adalah mereka-mereka ya. Ini kalau dalam bahasa perang kan tidak boleh begitu ya. Ya, jadi sesadis apa perang itu ya tidak boleh membunuh perempuan, anak-anak, orang tua. Bangunan-bangunan tidak boleh dirusak. Ini kan sudah kejahatannya sudah sadis sekali gitu ya. Jadi kita tidak lagi berpikir kalau manusia hidup ya, melihat kejadian di Palestina ini, mereka tidak perlu berpikir dia Muslim atau bukan, ya, tapi berpikir dia manusia bukan sih. Gitu. Kalau dia manusia maka manusia tidak mungkin akan begitu, apalagi jikalau seorang Muslim ya. Ya, jadi kalau ada Muslim yang ternyata mereka tidak punya simpati sama sekali, berbahaya. Ya, jadi kalau dia misalkan bukan Muslim, tidak punya simpati juga berbahaya. Kenapa? Karena dia tidak punya rasa kemanusiaan. Ya, jadi sadisnya sudah luar biasa gitu. Ya, dan yang kita menjadikan kita terharu, mereka itu tadi ya, mereka itu siap ya, siap diperlakukan apa saja, dan mereka tetap akan mempertahankan wilayahnya gitu ya. Ya, jadi ini Baitul Maqdis ya yang dijaga oleh mereka, dan ini mereka mewakili kita semuanya gitu ya. Ya, jadi 3 tempat suci yang pernah Rasul sampaikan gitu ya untuk dilindungi. Jadi kalau Rasul sampai menyebut terkait dengan nilai pahala di Masjidil Haram 100.000 gitu ya, Masjid Nabawi 1.000, Masjid Aqsa 500 ya. Ini menunjukkan agar kaum muslimin mereka menjaga 3 masjid itu ya. Ya, dan mereka orang-orang Palestina adalah yang menjadi benteng di situ ya. Ya, jadi kita semuanya tentunya merasa tadi berhutang budi dengan mereka ya, karena mereka tetap gigih dan teguh dalam mempertahankan Baitul Maqdis ya. Ya, jadi itu adalah masalah Baitul Maqdisnya ya.
karena Yahudi punya rencana terkait dengan Baitul Maqdis ya, yang akan mereka rubah di situ terkait apa yang pernah disampaikan Syekh Qaradawi sebelumnya ya, bahwasanya orang-orang Yahudi itu dulu mereka berpikir di bawah itu ada harta karun atau peninggalan Nabi Sulaiman gitu ya. Ya, sebetulnya tidak ada itu semuanya. Jadi mereka memang rencana ingin membuat kuil, 2 kuil di bawah ya. Dan yang satu di Masjidil Aqsa ini rencananya. Ya, jadi keyakinan mereka kalau mereka punya 3 kuil itu maka mereka akan terhindar dari huru-hara akhir zaman ya. Ya, dan di sini kita ya memang ya sangat prihatin ya, dan kita memang sekedar bisa prihatin dengan berdonasi dan berdoa ya. Ya, kalau kita kembali pada konsep Rasul yang la hijrata ba'dahti, tidak hijrah setelah ini, nah itu menunjukkan bahwasanya ya kaum muslimin mereka harus berjuang gitu ya untuk memberikan pembelaan dengan maksimal. Nah, ini kalau kaum muslimin di dunia ini kan rata-rata mereka punya rasa yang sama ya. Nah, tapi masalahnya ada pada pemimpin kan begitu. Ya, jadi kalau pemimpin ada 5 saja pemimpin seperti Erdogan gitu ya. Itu luar biasa gitu ya. Tapi selama ini yang tampil kan memang hanya Turki gitu ya. Yang lainnya belum ada yang berani tampil pemimpinnya. Kalau masyarakatnya rata-rata sudah punya rasa dauk yang luar biasa gitu ya. Ya, saya sampai sedih ya ketika ada di antara mereka orang-orang Palestina yang kemudian mengatakan begini ya. Kalian tidak perlu sholat gaib ya, karena kami masih hidup, yang mati adalah kalian. Itu menunjukkan bahwasanya mereka tampak sekali menderita gitu ya. Menderita sekali dalam keadaan seperti itu, mereka merasa tidak ada yang membantu, tidak ada membela gitu ya. Itu yang mereka rasakan. Jadi kalau sampai keluar kata-kata seperti itu ya memang perasaan itu yang luar biasa gitu ya. Jadi artinya mereka merasa kaum muslimin di dunia yang begitu banyak itu belum mengefek gitu ya. Jadi apa yang menjadi pembelaan mereka belum terlalu ngefek karena mereka masih merasakan begitu. Ya. Ustaz, apa sebetulnya yang terjadi Ustaz dengan negara Arab yang nggak mau menolong Ustaz? Oh iya, ya itu ini kalau masyarakatnya semuanya antusias ya. Tapi yang berbeda adalah pemimpinnya. Ya, nah pemimpinnya ini ya tadi ya seperti buah si malakama ya, maju kena mundur kena gitu ya. Jadi yang merasa tidak ada beban apa-apa ya Erdogan ya, tidak ada beban terkait dengan itu. Yang lainnya mereka punya beban, maju kena mundur kena. Kalau maju apa kenanya mereka? Apa? Kalau maju mereka kenanya apa gitu? Kalau mundur kan udah pasti ya, mereka semuanya berhitung ya. Kita ambil contoh ini ya, terkait dengan Suriah yang itu dibombardir bandaranya ya. Ya. Nah, dibombardir ya waktu itu ya. Itu kenapa dibombardir? Itu karena mantan ajudan Raja Salman datang ke wilayah itu ya. Ya, jadi ini kan Raja Salman ini ingin tadi menyambung silaturahim dan ingin agar terjadi kedamaian di antara mereka gitu ya. Tapi ternyata ada pihak-pihak yang tidak ingin kedamaian terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Utusan ini itu tidak bisa turun di bandara di wilayah Suriah ya. Langsung dibombardir. Jadi sehingga dia balik. Nah, ketika dia balik ke Saudi, ternyata di Saudi sudah dipersiapkan dia juga tidak bisa turun di Saudi. Ya. Nah, jadi ternyata Raja Salman juga jadi ada orang di situ gitu ya, yang ternyata mereka juga pro dengan Amerika gitu ya. Buktinya apa? Nah, ternyata ajudannya ini tidak bisa balik ke Saudi, mau turun tidak bisa. Jadi seluruh wilayah Saudi tidak mengizinkan dia untuk turun. Akhirnya apa? Dia terbang ke London. Nah, ketika terbang ke London, dia berpikir bahan bakarnya masih cukup gitu ya. Ya ternyata di London itulah dia dieksekusi. Ya, jadi perdamaian itu tidak terjadi gitu ya. Jadi komunikasi tidak nyambung. Nah, itu contoh ya, itu contoh. Ya bahwasanya ketika maju sedikit saja dampaknya luar biasa gitu ya. Jadi ada negara yang nggak mau umat Islam itu bersatu ya Pak Ustadz ya, negara-negara Arab iya. gitu. Iya itu. Betul.
Ya. Intinya itu. Karena kalau bersatu mereka pasti salah. Tersandra semua artinya ya Ustaz ya. Betul, tersandra. Kayak politik kita sekarang ini kan semua tersandra tuh. Iyain aja semua karena dia tersandra. Ya, makanya jangan memilih yang tersandra. Pilihlah yang dia bisa bebas bergerak gitu ya. Karena nanti dia bisa melaksanakan apa yang direncanakannya, apa yang dicita-citakannya ya. Kalau milih yang tersandra ya buat apa kan begitu. Ya, berikutnya kenapa Ustaz sebagai rakyat yang biasa kok masih mau memilih yang tersandra itu? Padahal mereka pintar-pintar, mereka tidak ada urusan apa-apa kok ya masih mau aja gitu loh. Gimana letak anunya? Oh ya, itu tadi terkait dengan zauk ya, itu rasa, gitu ya, terkait dengan rasa. Jadi begini, di masa Rasulullah yang namanya sahabat itu, mereka tidak dilarang, tapi mereka bisa kompak, rasa zauk mereka itu kompak seperti Rasulullah. Nah, kita ambil contoh begini ya, turun ayat 84 di surah At-Taubah terkait orang munafik bin Salul tidak boleh disolati ketika mati ya. Ya. Rasul itu tidak melarang para sahabat untuk mensolatinya, dibiarkan saja. Tapi mereka punya rasa yang sama sehingga mereka juga tidak mau. Itu contoh ya, kompak. Nah ini berarti masalah keyakinan ya. Jadi orang ketika mereka ada kesamaan, itu mereka punya rasa yang sama. Ya. Jadi meskipun kita tidak pernah kenal dengan orang-orang Palestina, tapi kita punya rasa yang sama dengan mereka, gitu ya. Ya. Nah itu rasa yang sama ya. Nah, ada orang-orang yang mereka tidak begitu perasaannya, itu juga terkait dengan keimanan. Ya. Nah, itu tidak gampang, gitu ya, tidak gampang. Ya. Jadi tidak punya rasa yang sama, seleranya beda, ya karena tadi, karena sudah biasa sepak terjangnya berbeda. Ya, kalau kita kembali pada ayat yang pertama kita bahas tadi, di ayat yang ke-35 ya, mereka itu sampai mengatakan begitu ya. Ya ini kan kehendak Allah semuanya, gitu ya, kehendak Allah, gitu ya, bilang kehendak Allah. Ya, jadi tidak percaya dengan usaha di situ, ya dia hanya bersembunyi di balik takdir gitu ya. Makanya persepsi itu salah ya. Ya, orang-orang musyrik itu ketika mempersepsikan bahwasanya ini semua karena kehendak Allah, ya memang kehendak Allah ya. Nah, tapi bukan begitu cara berpikirnya. Kenapa? Karena mereka melakukan pelanggaran, mereka bermaksiat, ya seakan-akan mereka lepas tanggung jawab ya, karena merasa itu adalah takdir Allah. Ya, jadi dia tidak mau bertanggung jawab di situ. Ya, jadi ada manusia-manusia yang model begitu ya, yang tidak mau beriman pada hari kebangkitan, tidak percaya bahwasanya orang mati nanti bisa hidup lagi untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Nah, yang imannya begitu, ya tentunya pasti rasanya berbeda, gitu ya. Dia punya zauk yang berbeda, jadi sehingga bisa berbeda ketika dia memilih, ya, karena memang seliranya begitu, gitu ya. Ya, berikutnya ayat yang terakhir di 42 kembali lagi ke Pak Mazwar dari Alladzina. Pak Ustadz mau nanya. Silakan. Dauk itu apa? Oh, dauk itu rasa. Ya. Jadi kalau Allah menyebut yadukun ya, mereka punya rasa atau mereka merasakan. Jadi dari kata dzaqo yaduku gitu ya. Itu nanti masdarnya di dauk ya, rasa. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, silakan Pak Mazwar ayat 42 alladzina. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, orang-orang yang bersabar dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Udah Ustaz? Ya. Alladzina sabaru. Nah, ini menjelaskan ayat 41 bahwasanya wa ala rabbihim, dan mereka bertawakal pada Tuhan mereka, pada Rabb mereka. Ya, jadi mereka bersabar dengan kezaliman yang menimpa mereka ya, dan mereka tawakal pada Allah. Nah, ini kalau tawakal ini menunjukkan kalau mereka itu sudah melakukan usaha yang maksimal ya. Jadi kalau ada tawakal dengan tasydid, tawakkalu itu berarti dia berusaha dulu baru berserah kepada Allah.
Nah, kalau ada orang-orang yang tidak berusaha, itu tawakala, pakai alif ya. Tawakala ya tawakalu, nanti masdarnya tawakul gitu ya. Jadi kalau tawakul itu berarti dia tidak berusaha, dia hanya pasrah saja. Nah, itu tidak boleh. Muslim begitu tidak bolehnya. Jadi Muslim harus tawakal. Ini dengan tasdid ya. Jadi yang satu pakai alif, satu pakai tasdid ya. Jadi yang tawakala ya tawakalu ini berusaha baru berserah diri. Kalau tawakala ya tawakalu itu dia tidak berusaha, hanya pasrah saja. Nah, kalau Allah menyebut dengan kata yang tawakalun berarti mereka ini sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Dan mereka berserah diri pada Allah dengan apa yang telah Allah tetapkan buat mereka. Ya, jadi ada orang-orang yang mereka memang terdolimi dan juga ada yang bahkan mati gitu ya, mereka syahid ya. Ya, jadi kalau Sumayyah awal syahidah fil Islam ya, jadi syahidah pertama dalam Islam, Sumayyah di situ yang menjadi korban keganasan orang-orang kafir Quraisy ya, di awal-awal ya. Ya, dan itu tentunya sudah berbagai usaha dilakukan ya, termasuk mereka tidak boleh terang-terangan dalam mendakwakan Islam ya, dan mereka tidak boleh melawan ketika masih berada di Makkah. Ya, nah itu cara ya terkait dengan thariqah yang Allah ajarkan. Tapi ketika sudah hijrah ke Madinah, semua dilakukan ya, berbagai macam usaha untuk melakukan perlawanan dilaksanakan. Ya. Hijrah ke Madinah itu sepertinya pahalanya besar banget. Itu memang berat ya. Dibanding dengan jihad, betul. Allah yang kan nyawa tantangannya Ustadz. Kali ini kan nggak nyawa ya. Oh ya, oh itu taruhannya bisa nyawa ya. Ya, karena bisa dibunuh dalam perjalanan. Itu taruhannya harta dan nyawa. Jadi sama dengan perang ya. Mereka juga bertaruh harta dan nyawa. Jadi harta mereka sudah otomatis ditinggalkan semuanya gitu ya. Jadi kalau orang perang kan masih bisa membawa sebagian hartanya, misalkan bawa kendaraan gitu ya. Itu kan masih hartanya. Atau dia membawa bekalnya, itu masih hartanya ya. Ya, tapi kalau hijrah ini ditinggalkan semuanya. Dia kan tidak membawa apa-apa mereka itu. Ya, kemudian mereka belum tentu aman dalam perjalanan, bisa dibunuh gitu ya. Ya, nah itu beratnya mereka ketika hijrah ya. Jadi orang kafir Quraisy itu tidak membebaskan begitu saja orang-orang meninggalkan wilayahnya. Ya. Ya, itu selain hartanya harus ditinggalkan, nyawanya juga belum tentu selamat gitu ya. Ya. Itu Ya, harta jadi yang ditinggalkan itu diambil semua sama orang kafir Quraisy, Ustaz. ya, betul, diambil sama orang kafir Quraisy. Dan Allah sudah menjanjikan ya di ayat 100 An-Nisa bahwasanya mereka akan dapat ganti yang lebih baik di Madinah. Nah, makanya mereka yang beriman kan akan pasrah saja gitu ya. Karena Allah janjikan diberikan ganti yang lebih baik. Jadi harta yang lebih banyak dan tanah yang lebih lapang di Madinah ya. Dan ternyata mereka mendapatkan itu semuanya. Dan yang ternyata tidak hijrah, mereka mendapatkan malapetaka dan itu terjadi gitu ya. Jadi mungkin ada orang yang sayang dengan hartanya, jadi bisa dibayangkan ya sudah berbisnis puluhan tahun gitu ya, punya kekayaan yang banyak sekali di Makkah dan mereka tinggalkan tentunya merasa berat ya. Dan pada akhirnya ternyata harta mereka dijarah oleh orang kafir Quraisy, dijarah ya. Dan diri mereka juga dipaksa berperang melawan Rasul. Itu kan memprihatinkan semuanya. Jadi mereka ada di pihak musuh. Ya, jadi berhadapan dengan Rasulullah mereka berada di pihak kafir Quraisy ya. Ya. Ya, makanya ketika mereka mati, mereka akan ditanya oleh malaikatnya. Jadi malaikat mengatakan mereka mati dalam keadaan dolimi anfusihim, mendolimi diri mereka sendiri. Yaitu apa? Itu mereka tidak mau hijrah. Ya. Ya, karena memang perintah wajib hijrah di saat itu ya. Ya. Nah, kalau orang-orang Palestina ini mereka memegang konsep Nabi ketika setelah hijrah ya. Jadi tidak ada hijrah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi kaum muslimin mereka harus saling membela ketika ada saudaranya yang dianiaya ya. Apalagi ini terkait benteng untuk tadi menjaga Baitul Maqdis gitu ya. Jadi mereka merasa kalau mereka pergi, mereka merasa tidak bertanggung jawab gitu ya. Ya, makanya mereka tetap tadi yakin gitu ya. Dan itu tidak hanya kalangan dewasa, anak-anak pun mereka juga punya rasa yang begitu ya. Itu kan luar biasa. Ya, jadi mereka rela dalam keadaan seperti itu. Mereka yakin Allah takdirkan mereka lah di Palestina untuk menjaga Baitul Maqdis. Nah, itu yang luar biasa gitu ya pada mereka. Dan kita ingat mereka sudah bangun terowongannya itu
sudah yang Yahudi tidak berani terkait dengan terowongan-terowongan itu ya. Ya itu kan juga hasil dari jerih payah mereka, bahwasanya orang-orang Palestina itu mereka tetap meskipun ada di luar negeri studi mereka, tapi rata-rata mereka pulang ya. Jadi untuk tadi membela wilayahnya. Di antaranya yang dibangun terowongan-terowongan itu ya. Ya kalau Syekh Yasin dulu itu memperkirakan di tahun 27 ya, 2027 ya. Ya. Dan kita semuanya juga tadi berdoa pada Allah ya. Nah, jadi semoga rencana itu tercapai gitu ya. Ya, jadi sekarang mereka bisa bersabar dengan kebiadaban Yahudi seperti itu. Ya, karena mereka yakin gitu ya dengan rencana mereka. Ya, rencana mereka nanti di tahun 2027 mereka bisa mendapatkan kemenangan yang gemilang ya. Ustadz, mau tanya Ustadz, itu Ya, kenapa silakan. ya orang-orang Arab itu nggak mau bersatu melawan, itu apa sih yang sebenarnya ya, bukan yang diangkat di permukaan ini, sebenarnya kenapa mereka nggak mau Ustadz? Nah, ya. Mereka sudah ada yang mengendalikan Bu. Oh. Ya. Jadi mereka ada mengendalikan. Jadi maju kena mundur kena tadi karena dikendalikan. Ada yang mengendalikan. Kalau Erdogan pernah mengatakan begini, Arab Saudi itu dia hanya bisa memegang 20%, 80%-nya sudah dipegang oleh Amerika dan Yahudi. Iya. Memang Yahudi. Nah, kalau bilang 80% berarti disenggol saja begitu ya. Maksudnya ya berat ya, posisinya berat. Iya, di Amerika kan Yahudi banyak banget Ustaz. Ya. Jadi dulu misalkan kita bicara terkait dengan Raja Faisal ya, yang mengatakan begini, kami tidak akan menjual minyak kami ke Amerika, kami akan siap hidup seperti zaman dahulu, naik unta, kami tidur di tenda-tenda gitu ya. Tapi kan tidak lama kemudian ditembak gitu ya, yang menembak keponakannya ya, tadi seperti itu. Ya. Dan setelah itu ya makin kuat gitu ya, posisi musuh ya berada di sekitar situ. Jadi memang tidak gampang gerakannya ketika tadi saya contohkan terkait dengan islah yang ingin dilakukan antara Saudi dengan Suriah gitu ya. Tapi ternyata dihalang-halangi ya. Jadi sampai penghalangnya siap untuk tadi mengorbankan banyak nyawa di wilayah Suriah ketika itu. Ya, nah kita sampai di 42 ya dari Surah An-Nahl. Ya, insya Allah pekan depan kita masuk di 43 sampai 54. Nah, ini tamrinnya ini tamrin 5. Ya, ini tamrinnya kita ambil sebagai ya. Mau tanya sedikit Pak Ustaz. Ya, silakan. Ya, silakan. Itu nomor 7 PR saya itu bermasalah. Tapi kata-kata yang mana yang bermasalah itu Pak Ustaz? Oh ya, yang nomor 7 berarti nomor 2 ya di situ ya. Oh ya. Itu tidak dijazmkan. Tetap domah. Jadi mungkin Bu Husna terobsesi dengan kata saufa yang dipakai. Jadi begini, kita tidak pakai kata saufa, insya Allah maknanya juga punya makna seperti itu ya. Jadi misalkan fi'il mudhari yang majzum itu yang namanya jawab syarat itu tidak dikasih sa, tidak dikasih saufa, insya Allah tetap punya arti yang sama. Jadi kita tidak perlu ngasih saufa atau sa, karena biasanya kalau kita ngasih kata saufa atau sa, itu cenderungnya kemudian lupa untuk menjazmkan gitu ya. Nah, karena biasanya contoh-contoh yang ada kalau kita mendapati kata saufa itu selalu tanpa jazm. Ya, karena posisinya tidak menjadi jawab syarat. Jadi sebetulnya tidak mengapa kalau Bu Husna menambahkan kata saufa, yang penting mudhari'nya di nomor 7 itu sama dengan nomor 6, 5 dan seterusnya gitu ya, dijazmkan. Ya, jadi itu lupa kali ya. Tapi kan cuma satu, yang lainnya sudah betul ya. Ya, harus domah ya, karena saufanya tidak berpengaruh. Ya, jadi saufanya tidak punya pengaruh. Jadi dia tetap dipengaruhi oleh jazm di depan. Jazm di depan, ya. Betul. Jadi itu, jadi saya harus memberi domah ya Pak Ustadz. Oh, jadi, diberikan sukun untuk mudhari'nya. Oh, mudhari'nya tetap sukun, tapi saufanya dihilangkan. Oh ya. Jadi ibu mau ngasih saufa boleh, tidak juga boleh, tapi mudhari'nya harus sukun. Nah, punya ibu dia nomor 7 itu mudhari'nya itu marfu.
gitu ya. Mungkin lupa, ya nanti boleh dilihat lagi. Ya. Iya. Itu fasaufanya, fasaufa tatalatah. Artinya tanganmu akan berlumur. Yadaika bi al-madadi. Ya, jadi nanti saufa kalau dihilangkan lebih baik. Kalau mau dipakai boleh. Yang penting tadi mudhari'nya majzum. Ya. Ya, tapi punya saya majzum loh Pak Ustadz. Tatalatah. Yang nomor 7 apa itu? Nah, kalau yang saya buat intulawis yadaka bil midadi wasaufa tatalatah yadaika bi al madadi. Yang doma nomor berapa itu ya? Yang doma itu Coba ada saya lihat. pasaufanya kan harus majzum. Ya. Ya saya udah majzum, udah sukun. Bentar. Tapi Pak Ustadz beritahu tuh nomor 7 bermasalah. Oh, itu yang nomor 7 ini, bukan itu Bu. Nomor 7 ini intakul al-fakihata al-fijah saufal Itu tusobuna nomor itu. 8 ya Pak Ustadz. Jadi kalau di sini nomor 7. Ya, nomor kalau yang 7. nomor 8 intulawith itu nomor 8. Oh, kalau itu nomor benar 7 ya. ya. Nomor Jadi 7, punya Ibu di nomor 7 ini ditulis tusobuna itu baknya mesti sukun gitu ya. Nah, itu tadi. Tusab. Jadi Ya. soalnya masih tetap pakai alif. Shotnya tetap itu alifnya hilang. Alifnya hilang. Jadi karena dia baknya disukunkan. Ya. Saya sekarang mengerti benar Pak Ustadz. Jadi begitu. Alifnya hilang, baknya sukun. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Thank you. Ya, jadi insya Allah tadi saufanya tidak pengaruh ya, enggak apa-apa. Kalau mau tetap ditaruh di situ enggak masalah. Yang penting tadi kata tutupnya itu, ya, mata disukunkan. saya itu tinggal 35%. Iya. Jadi apa yang saya tulis itu tidak sesuai dengan isi kepala. Oh. Tapi kepingin juga buat PR. Tapi sebentar lagi tidak tahu. Kalau melihat kamus itu udah sulit Pak Ustadz. Ya. Tapi itu sudah bagus kok Bu. Ya, kalau nilai 95 itu bagus ya. Ya. Iya, terima kasih. Sebenarnya setua saya ini mestinya tidak masuk dalam peredaran lagi. Ya. Tapi Jadi kalau 95 itu termasuk yang masih istimewa ya. Ya, itu nanti kalau di dunia akademisi itu kalau skornya 4 itu berarti dia nilainya 3,60 ya. Nah, itu ya, di situ. Itu belum cum laude tapi masih namanya itu termasuk buat lari. Ya, sudah bagus ya, bagus sekali. Kalimat itu memiliki. Karena sebentar lagi mungkin tidak sanggup lagi Pak Ustadz lihat kamus. Nanti tahu-tahu. Kamusnya difoto dulu. Difoto kalau saya karena kecil-kecil saya foto lalu di HP-nya itu dibesarkan. Saya juga nggak bisa jelas. Tidak bisa pakai alat Bu, pakai tablet aja saya tidak bisa makainya. Selalu anak saya nemani. Jadi kalau mau ngaji ini dia yang lama duduk, saya tinggal duduk aja begitu. Karena tidak bisa. Alhamdulillah. Apa. Semua itu si Mbak yang kerjain Bu. Terima kasih ya Bu. Bu. Perjuangannya luar biasa ya. Jadi pahalanya banyak itu Bu. Ada. Pokoknya anak cucu itu selalu kalau ngirim cucu, kalau mesum anak. Jadi saya tinggal duduk gitu. Masya Allah Ibu. Bagus justru. Luar biasa ya. Iya, hebat. Ya. Nah, kita kembali ke tamrin 6. Maaf tamrin 5 ya. Jadi tamrin 5. Ini ada 12 nomor, tapi nanti yang kita pakai 6 nomor saja. Ini perintahnya. Nah, kita disuruh untuk merubah kalimat tapi majzum dengan fi'il mudhari ada huruf jazmnya ya. Ya. Nah, ini nanti yang sinkron, nanti yang lebih mendekati ini kita ambil nomor 5, 7, 8, 9, 10, 11. Itu yang ada mamanya semuanya ya.
Jadi yang ada mamanya itu nanti kita tinggal merubah ma-nya diganti apa gitu ya. Nah, kalau di huruf jazm berarti ma-nya diganti lam. Nanti madinya, fi'il madinya tinggal diganti dengan fi'il mudhari yang majzum gitu ya. Itu tamrin berapa Pak Ustadz? Tamrin 5. Ya, tamrin 5. Ya. Ya. Ini nomor 5-nya saya buat contoh dulu ya. Nomor 5-nya contoh, jadi nanti PR kita cuma 5 nomor saja. Ya, ini nomor 5-nya saya buat contoh. Boleh dilihat nomor 5 di tamrin 5. Nomor 5-nya ma arsala al-ghaibu risalatan ila alihi ya. Sudah jelas semuanya nomor 5 di tamrin 5. Ketemu. Sudah ya. Ya. Nah, itu ma arsala al-ghaibu. Ya, jadi ini kalau ma-nya kita ganti lam, berarti lam ya. Arsala diganti mudhari jadi lam yursil. Nanti jadi begitu ya. Lam yursil al-ghaibu risalatan ila ahli. Jadi yang lainnya tetap. Jadi yang kita rubah cuma ma arsala kita ganti jadi lam yursil gitu ya. Ya. Nah, itu contoh di nomor 5. Ya, itu contoh saja. Nanti PR kita nanti di nomor 7 sampai 11. Jadi ada 5 nomor nanti. Itu 5-5-nya semuanya diawali dengan ma dan diikuti dengan fi'il madhi. Ya, jadi nanti tugas kita selain merubah ma menjadi lam, madhinya juga dirubah menjadi mudhari dan dipastikan majzum ya. Ya. Kita catat dulu Ustaz. Jadi seperti apa tadi Ustaz di lam yursil Ustaz? Jadi lam yursil. Betul. Jadi nomor 5 itu lam yursil al-ghaibu. Nanti kalau kita mau wasol boleh lam yursilil ghaibu boleh ya. Ya. Untuk memudahkan membaca kita boleh menulis dengan lam yursili al-ghaibu boleh ya. Lam yursil al-ghaibu atau lam yursilil ghaibu risalatan ila alihi. Nah, nanti nomor 7 sampai 11 juga begitu. Ma-nya kita rubah jadi lam dan fi'il madinya kita rubah jadi mudhari dan dipastikan majzum ya. Kalau semua misalkan lam, semua diganti dengan lam. Oh ya, semua diganti dengan lam karena nomor 7 sampai 11 ini cocoknya dengan lam semua. Maknanya sama dengan ma ya. Jadi ma memang ini cenderung pakai ma di sini karena dia fi'il madhi. Kalau mudhari dia pakai lam ya. Oh, nah, yang kita bikin ya nomor berapa Ustaz? Nomor 1 sampai 4 enggak? Nomor 1 sampai 4 enggak? Oh, 1 sampai 4 tidak. Nanti nomor 7 sampai 11 saja. 7 sampai nomor 1 yang lainnya semuanya fi'il amr ya. Oh, 7 sampai 12 aja. 7 sampai 11. Ya, 7 sampai 11. Jadi ada 5 nomor. Ustaz, saya tanya Ustaz, itu ma itu berarti manahi ya Ustaz? Oh, ma yang mana? Ma yang di sini? Iya. Oh, ma yang di sini manafi, bukan manahi, manafi. Ya. Berarti itu manafi kita gantikan menjadi lam. Iya, betul. Ya. Berarti kalau manafi itu urutannya dengan fi'il madhi gitu. Ya, betul. Jadi kalau ma di sini dia akan diikuti oleh madhi. Ya. Nah, kalau kita bicara fi'il majzum mudhari berarti kita mesti menggantinya dengan lam gitu ya. Kalau madhi nggak berubah Ustaz, ma itu nggak berubah. Oh iya, jadi ma ini karena huruf nafi, jadi dia tidak bisa merubah. Jadi kalau lam ma tambah madi nggak ada dirubah ujungnya. Kalau lam tambah majzum. Ya. Jadi kalau kita pakai misalkan dia tidak pergi madhaba gitu ya. Jadi ma tidak merubah apa-apa di situ, dia hanya penambahan saja terkait dengan nafinya. Tapi kalau lam ini bisa merubah ya. Jadi fi'il mudhari'nya wajib majzum. Jadi nanti PR kita berarti 5 ya. 7, 8, 9, 10, 11. Jadi nomor 5 tadi buat contoh saja. Ya, jadi nanti yang dipakai PR 7 sampai 11. Tadi contoh Ustadz kan mazahaba. Ya. Itu kan berarti benar. Terus kalau kita mau mencantik menjadi lam, maya berarti lam yadhab. Yadhab. Ya, lam yadhab. Iya, baik. Ya, itu insya Allah ya. Jadi PR kita ada 5 di tamrin 5, nomor 7 sampai 11 ya.
Jadi semua di sini ada ma-nya dan diikuti madhi. Jadi nanti kita rubah jadi lam dan diikuti mudhari dan dipastikan majzum ya. Ya. Ya itu insya Allah sampai ketemu di pekan depan. Ya. Tetap mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Jadi semoga Allah memberikan keberkahan pada mereka sesuai dengan janji Allah di Al-Isra ayat pertama ya. Mereka diberikan keberkahan itu. Amin. Jadi insya Allah kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.